Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Renanda Gilang Reksa dari SDN Pasir Luhur Kecamatan Cilengkerang. Dan pada video kali ini izinkan saya untuk sedikit mengulas mengenai tantangan hitung bedas bulan Juli 2025, yaitu tentang permainan ataupun olahraga tradisional. Dan pada video kali ini izinkan saya untuk membahas sedikit mengenai permainan tradisional egrang. Ya, egrang merupakan permainan ataupun olahraga tradisional yang cukup populer di berbagai macam kalangan masyarakat, dari anak-anak, remaja hingga dewasa mungkin sudah pernah mengenal ataupun mendengar permainan egrang. Permainan egrang dilakukan dengan cara menyeimbangkan dua buah tongkat yang biasanya terbuat dari bambu dengan pijakan agar tidak terjatuh ya. Dan permainan ini dikenal dengan berbagai macam nama tergantung tempat ataupun daerah permainan ini dilakukan. Di daerah Jawa Barat permainan egrang dikenal dengan nama jajangkungan. Adapun di Lampung dikenal sebagai terompang pancung. Di daerah lain seperti di Sumatera Barat dikenal dengan nama tengak-tengak. Di daerah Bengkulu dikenal dengan ingkau. Adapun dikenal dengan nama jangkungan di Jawa Tengah, dan masih banyak lainnya dikenal dengan berbagai macam nama. Permainan yang cukup populer ini ternyata sudah ada sejak lama. Sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, meskipun tidak ada yang tahu pasti sejak kapan benar-benar adanya permainan ini. Bahkan para ahli mencatatnya dalam buku Japanese Kinderspelen, dan mereka meyakini bahwa permainan ini dipengaruhi oleh budaya dari negeri Tiongkok. Nah, namun permainan ini memang cocok untuk Indonesia, yang mana secara geografis di Indonesia banyak tumbuhan bambu, sehingga permainan ini cukup mudah untuk dilakukan. Untuk membuat egrang itu sendiri tidak sulit karena memang banyak bambu. Nah, dan perlu kalian tahu bahwa ternyata permainan egrang ini memiliki fungsi awal yang berbeda dari sebagaimana sekarang dilakukan, yaitu sebagai hiburan ataupun permainan. Awalnya permainan egrang ini ternyata ataupun alat egrang ini diciptakan untuk membantu manusia untuk menyeberangi daerah yang banjir ataupun yang sulit dilalui apabila tidak menggunakan alat. Namun seiring berkembangnya zaman, egrang sendiri beralih fungsi ataupun bertambah fungsinya, yaitu untuk sebagai media hiburan dan juga sebagai olahraga, dan semakin lagi berkembang bisa menjadi media seni. Kita lihat ya, banyak egrang yang diciptakan dengan berbagai macam ukuran, ada yang bahkan sampai belasan meter dan digunakan untuk atraksi. Saya pernah melihatnya, itu sangat luar biasa sekali ya. Dan permainan egrang ini bisa dimainkan secara individual maupun secara berkelompok. Bisa dimainkan sebagai hanya untuk bersenang-senang ataupun bisa digunakan sebagai perlombaan. Adapun manfaat dari memainkan egrang itu banyak sekali ya. Di antaranya bisa melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh, bisa juga melatih otot. Yang selanjutnya juga bisa melatih kesabaran dan ketekunan, apalagi bagi seorang pemula yang masih belum terbiasa menggunakan egrang. Dan yang terakhir juga melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Itu dia sedikit ulasan yang saya bisa bahas mengenai egrang pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.